Panglima TNI rombak prajurit di Papua. Kita rotasi pasukan baru. Melansir dari CNN Indonesia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan segera melakukan rotasi pasukan yang bertugas di Papua. Usai sejumlah prajurit terluka dan meninggal dalam baku tembak lawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Nduga akhir pekan lalu. Yudo menyebut tidak ada penambahan pasukan, adapun giat rotasi yang bakal diambil. Saya kira tidak ada penambahan pasukan. Saya sampaikan bahwa pasukan yang ada ini adalah pasukan rotasi. Merotasi dari pasukan yang ini, termasuk yang pasukan tembak, ini sudah hampir setahun bertugas. Tentunya ini akan kita tarik, kita rotasi pasukan yang baru, jelas Yudo. Yudo mengatakan rotasi juga akan berdampak pada penarikan ribuan pasukan di wilayah lain di Indonesia, seperti Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar hingga Surabaya. Yudo menyatakan TNI telah meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan KKB. Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur di TNI. Di Natuna sana ada operasi siaga tempur laut. Nah, kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan, terang Yudo. Ia mengatakan operasi ditingkatkan usai KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI pada Sabtu, 15 April lalu. Yudo menjelaskan peningkatan status operasi ini bertujuan untuk membangun naluri tempur prajurit TNI. Namun Yudo memastikan operasi teritorial dan penegakan hukum juga tetap dilakukan TNI Polri. Ia mengatakan operasi teritorial kerap dilakukan personel TNI Polri dalam menjaga keamanan di Papua selama ini. Selama ini kita masih teritorial, komunikasi sosial tetap kita lakukan. Tapi ketika hadapi seperti ini, lakukan siaga tempur, jelasnya. Prajurit TNI dari Satgas Yonif R321GT, Pratu Miftahul Arifin, meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kala itu Satgas sedang berupaya menyelamatkan pilot Susi Air, Kapten Philip Martin, yang disandra KKB sejak awal Februari lalu. Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya. Selain itu terdapat pula 4 prajurit mengalami luka dan 4 prajurit lainnya dilaporkan masih hilang dan dalam pencarian. Soal KKB Papua, Megawati hanya segitu dipateni mate. Melansir dari republika.co.id, Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, menyoroti konflik kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terjadi di Papua. Dia mengaku sedih sekaligus heran lantaran permasalahan tersebut hingga kini tak kunjung selesai. Rasanya saya sedih loh, ini bolehlah. Kok urusan Papua saja menurut saya enggak selesai-selesai. Jadi saya sendiri terus bingung sendiri. Terus saya sendiri mikir sendiri, kata Megawati. Saat peresmian kapal perang Republik Indonesia atau KRI Bung Karno 369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Megawati mengatakan ia sangat memahami kondisi di Papua, sebab ia sempat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun ia bingung mengapa sampai sekarang persoalan di bumi cenderawasih itu tidak juga menemukan jalan keluar. Karena saya bilang saya pernah jadi presiden. Saya tahu banget, bukannya tahu saja. Yang namanya kan dulu, saya juga bisa punya panglima. Suka saya perintah. Jadi saya lihat ini kenapa ya? Salahnya di mana ya? Ujar Ketua Umum PDIP itu. Megawati pun mengaku ingin menerjunkan sejumlah batalion tentara ke Papua seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka. Dia memandang TPNPB merupakan rakyat RI yang terprovokasi. Saya lihat yang maju ke Papua ini, saya terus bilang, kalau saya masih komandan boleh toh Pak ngomong. Kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana. Berapa batalion, keren kan? Ucap dia. KKB tak lebih banyak dari TNI. Apalagi kata Megawati, pasukan KKB tidak lebih banyak dari jumlah TNI. Saya kan mikir ini, jumlah KKB hanya segitu.
Lah kok dipateni? Dal del mate, kata dia. Megawati menyampaikan hal itu di depan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Muhammad Ali. Dia mengaku berani menyampaikan hal tersebut di depan para prajurit Angkatan Laut karena permasalahan ini harus terjawab. Tapi karena saya bukan apa-apa lagi, ya saya diam aja. Tapi karena ini di Angkatan Laut, saya berani bicara. Kenapa? Ya itu kan harus dijawab urusan Papua, ujar Megawati. Megawati lantas bicara mengenai heroisme. Dia menyinggung sosok Yosudarso yang bertempur gigih menggunakan KRI Macan Tutul. Bahkan Yosudarso gugur di Laut Aru saat bertempur melawan Belanda dalam operasi pembebasan Irian Barat pada 1962 silam. Saya ingat ketika yang namanya dengan heroik loh. Tunggu, saya suka lupa namanya. Pak Yosudarso. Saya kenal baik dengan beliau, dengan ibunya. Bayangkan pada waktu itu kan kapal Karel Dorman itu sudah masuk ke perairan kita. Padahal pada waktu itu apa nama kapalnya? MTB, yes itu Macan Tutul. Tapi kan saya pikir perwiranya ini, wah saya bilang ini hebat banget. Iya dia halangi kan, ujar Megawati. Bayangkan Karel Dorman itu gede loh. Saya gak tahu ada fotonya lagi apa tidak. Jadi bayangkan, hanya dengan si kecil ini dihalangi dan ya apa boleh buat, beliau membaktikan dirinya di negeri ini, tambah dia menjelaskan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.